Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 16 ya, 16 Mei. Besok pasar akan kembali buka setelah hari ini libur ya, karena tanggal merah. Besok udah buka lagi. Di sini saya akan membahas tentang 10 saham. Ini bukan per sektor atau per apa ya, tapi yang saya lihat aja yang menarik dengan volume besar juga. Yang pertama ada Buka, yang kedua ada ESA, ada SMDR, ada BBYB, ada Seger, ada ASA, ada PSSI, ada LPPF, ada BSML, dan yang terakhir ada HUB. Jadi kurang lebih ada 10 saham yang akan saya bahas. Langsung aja yang ke saham pertama ada Buka. Buka nih ini ya, dikit lagi menyentuh support ya. Si Buka support yang sementara ini sih terlihat 259 karena belum pernah turun lagi ke bawahnya ya. 259 ini support terdekat. Ya, kalau sekarang harganya 272, berarti masih kurang lebih sekitar potensi 5 sampai 4 sampai 5% ya. Nah, ini kalau besok ARB itu kan berarti kurang lebih 7% ya. Nah, di sini 252 ya. Sekitar 252. Nah, itu kan berarti udah mulai jebol lagi. Nah, itu nanti besok kita lihat lah. Si Buka nih mulai ARB atau ada perlawanan. Bagus-bagus kalau misalnya dia bertahan di 259 terus bermain di area 259 ini ya, mantul turun itu lebih bagus karena jadi membentuk base ya, bentuk support. Ini dia belum membentuk support sama sekali, baru sekali diuji tapi membal. Nah, ini kita belum tahu. Nah, kalau di sini kan udah dilihat ya, yang di 323 ini udah beberapa kali diuji, jadi sudah bisa terlihat nih satu membal ya kan, naik sini. Nah, di sini jebol, langsung turun lagi dia. Nah, ini naik breakout tapi false breakout, dia breakout lagi, berhasil naik. Terus turun, koreksi, ketahan lagi di sini, berhasil naik. Nah, jadi ini kalau seperti di angka 320 ini ya, 320 ini sudah berhasil sudah terbukti lah. Ini apa namanya kalau ini menjadi support. Nah, yang 259 ini belum tentu nih, atau 260 ya. 260 ini belum tentu gitu. Jadi kita lihat besok kalau misalnya ini ARB lagi ya, tadi saya bilang sekitar 252 ya, 258 lah gitu. Jadi harus dilihat lagi besok. Semoga Buka kalau emang yang punya Bapak Ibu yang dari atas nih agak PR juga ya. Karena nggak tahu kapan mau reboundnya ini. Karena terus distribusi terus ini siapa bandarnya. Nah, kalau menurut Fibonacci tadi saya tarik target selanjutnya ada di 164. Ya. Jadi yang punya Bapak Ibu yang punya di 400 saja tuh ya. Kalau misalnya ke sekarang aja kan udah rugi berapa persen tuh? Sekitar 46-7% gitu. Ya ini rada nyesek juga sih, ya pasti nyesek banget ya, bukan nyesek juga. Karena secara keseluruhan Buka ini kalau nggak salah udah hampir 70% dia ya dropnya. Ya bener ya, udah 80%, malah 79,59%. Nah, kalau udah saham dari IPO seperti ini ya makanya harus ini sih ya, kalau IPO ini benar-benar apa ya namanya ya, harus disiplin. Jadi kalau emang dia dirasa nggak kuat ya langsung buang barang dulu aja sih. Cuma ya karena udah terlanjur basah ya, jadi ini tracknya buat Bapak Ibu yang punya Buka. Jadi hati-hati kalau besok 3260-nya ini jebol, ya udah apa namanya, mungkin buang dulu lah, walaupun Bapak Ibu punya di sini ya, di mana 320-an ini. Ya tetap buang aja dulu karena nggak tahu nih tekanan jualnya masih tinggi. Ya, ini tekanan jual, jual lagi, tekanan jualnya malah lebih tinggi lagi. Nah, ini hati-hati, dan ini MACD turun ke bawah. Gitu ya. Itu untuk Buka. Lalu selanjutnya ada ESA. ESA ini sedikit menarik ya di persimpangan jalan ya. Jadi kemarin volumenya juga hijau, bagus, melebihi apa namanya volume 20-nya ya. Nah, terus di sini MACD juga udah mulai melandai nih. Tinggal nunggu golden cross saja. Nah, golden cross-nya juga terlihat mudah-mudahan sesuai dengan si volume-nya ini ya. Jadi begitu udah mendekati ini siap break gitu. Nah, bagusnya lagi kalau break dengan volume yang kurang lebih seperti hari tanggal 13 Mei ini.
Nah, kalau volumenya kurang lebih dengan mirip dengan 13 Mei break, nah itu bagus ya. Jadi punya power, breaknya tuh menggunakan power, bukan cuma break yang orang nggak minat tiba-tiba di HK sama beberapa bandar aja gitu. Oke, ESA nih terdekat ya ke target 325 1325, terjauhnya itu supportnya ada di 1000. Oke, supportnya di 1000. Nah, sekarang harganya di 1230. Buat yang mau beli gimana? Menurut saya ini pertengahan jalan sih. Ya, jadi mending sabar. Kalau begitu breakout baru Bapak Ibu lebih menarik untuk dibeli. Ya, kalau sekarang tapi ntar ketinggalan nih karena mepet dikit lagi. Iya, kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah kita nggak tahu. Apalagi pasar juga lagi kayak gini ya. Dan kemarin ya ESA nih bagusnya saat semua ARB ini, nah dia ketahan kan. Ya kan, ini 6%, oh ini ARB, oh ini ARB juga ya. Tapi maksudnya besoknya bisa ada perlawanan, besoknya ada perlawanan seperti itu. Ya, ini juga udah mulai ada tarikan-tarikan antara jual dan yang beli ini sudah ada tarikan ya, makanya volumenya besar dan ini bagus. Seperti itu. Jadi tinggal tunggu aja bagi Bapak Ibu yang punya ESA masih di bawah, hold aja. Begitu ya, tapi jebol 1000 ya harus waspada ya Bapak Ibu yang punya di 700-an, 800-an, jebol 1000 waspada. Nah, kalau misalnya ini besok tembus, enak Bapak Ibu tinggal tunggu aja. Balik lagi ke 1600 nih potensi besar juga ya. Karena kemarin dia besar nih volumenya. Lalu selanjutnya saham ketiga ada SDMR. Ya, SDMR ini rame ya dibicarainnya. Jadi terlihat juga di sahamnya yang tiba-tiba langsung ini baru buka berapa bulan, dari bulan Mei sampai ke Juli tiba-tiba bagi dividen 10 ya, walaupun 10 tapi ya udah bagi dividen baru itu ya udah bagus gitu ya. Nah, tinggal dividen tahun ini belum ya, ini kemarin bulan Juli ya, nanti tunggu aja mungkin bulan Juli akan bagi dividen lagi gitu ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu lihat laporan keuangannya gimana untuk SMDR ini sendiri. Jadi kayak semakin bagus harganya semakin tinggi, yang punya di bawah sih tenang-tenang aja ya, jadi punya dividen trap ya nutup lah, masih nutup gitu ya. Nah, kalau yang punya baru beli Bapak Ibu di harga 2400-an ini, 2350-an ini ya hati-hati gitu ya. Jadi ini karena naiknya sudah tajam, kalau besok dilanjutin naik ya tergantung bandarnya juga ya kalau seperti ini, karena masih MACD masih strong uptrend banget ini, makin lebar dia. Ya kan? Nah, ini pertanda sebenarnya pertanda baik lah. Karena MACD juga masih kuat, terus volume masih di rata-rata ya volumenya. Jadi beberapa hari sebelumnya pas breakout ini volumenya besar gitu. Nah, terus ini karena belum ada track record sebelumnya ya untuk support dan resisten di sini. Jadi yang resisten ini saya gunakan ujung rambutnya pada tanggal 11 Mei, di mana di sekitar 3020-an ya, 3020-an. Nah, terus resisten selanjutnya harganya ini ya yang mepet sama closing kemarin tuh yaitu di sekitar 2720. Nah, kenapa ini kok belum ada historinya kok bisa bisa narik garis, Pak atau Mas gitu ya? Ya karena gini, candle panjang, pertengahan candle itu juga bisa menjadi support dan resisten ya. Nanti di belakang ada beberapa saham yang seperti itu. Nanti kita akan buktikan ya. Sekarang sedikit belajar aja. Ini saya juga sedikit aja menjelaskan. Jadi karena ini di tengah ya, tapi di sini saat ini tertahan, nggak berhasil naik terus dari kemarin. Nah, ini mungkin indikasi menjadi supportnya atau resistennya juga. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya, karena pas di tengah-tengahnya. Ya, saya tarik dulu ini. Nah, nanti begitu ada beberapa candle ke depan, nah nanti kita bisa lihat lagi gitu. Oke. Di sini tapi SDMR nih ada sedikit gap ya di antara tanggal 28 April dan 9 Mei. Ini yang pas liburan panjang kemarin, ini ada gap. Nah, dengan kondisi seperti ini, mungkin nggak SMDR retrace dulu, koreksi lagi ke area sini 2000-an nih. 2020 sampai 2050-an. Menurut saya mungkin aja gitu, karena ini naiknya udah deres gitu ya. Cuma nggak tahu kapan mau dibaliknya.
Makanya kalau misalnya lebih baik kan dalam waktu dekat ya langsung tutup, nah naiknya jadi enteng. Dan dia pun kalau SMDR koreksi sampai ke harga 2000 sampai 2050 masih wajar gak? Masih wajar karena ini uptrend lainnya di sini ya, warna ungu ini ya. Ini warna ungu ini uptrend lainnya. Jadi dia masih bagus gitu ya, masih terhitung uptrend. Oke, begitu ya untuk SMDR. Jadi yang punya barang di bawah ya hold aja. Nanti siapa tahu dia membal ternyata lanjutin rally dulu naik ya bagus ya. Cuma harus diperhatikan juga nih yang megang MG ya. MG ini kemarin biasanya kalau indikasinya MG ini agak kasar mainnya. Jahat, bandar jahat. Gitu ya. Tapi yang nggak tahu juga kalau lagi baik di saham ini ya nggak tahu. Ya bandar nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat lah. Yang penting kitanya aja bisa apa namanya memperhatikan support resistennya di mana. Semoga nanti segera terbentuk ya. Membuat base ini kan belum buat base juga nih. Masih di sini. Ya ini mungkin juga nanti ada support resisten juga gitu. Ya seperti itu. Jadi SMDR masih good, masih uptrend, strong uptrend banget. Lalu selanjutnya ada BBYB. Ya BBYB ini juga dulu saya sempat ya punya di nih 500 apa 400-an ini. Begitu ke sini saya jual tuh ke 500-an ini udah saya jual gitu BBYB karena melihatnya udah tinggi juga ya. Ternyata gak berapa lama terbang tinggi. Nyesel sih ya dikit ya, coba ya udah gitu. Ya, kalau nggak berkembang juga. Jadi BBYB ini dia baru tembus supportnya di 1245 ya. Sekarang dia harganya di 1245 juga, jadi pas banget di supportnya. Nah besok dilihat dia kira-kira mampu nggak balik lagi ke atas ya. Nah jadi di sini terbukti memang 1245 nih sukanya saat jebol besoknya bisa naik, jebol besoknya bisa naik ya kan. Nih ketahan terus buka openingnya di bawah 1245 kembali naik gitu ya. Jadi setiap kali tembus 1245 ini nggak lama gitu naiknya. Jadi ya mudah-mudahan besok ini hijau ya, besoknya bisa kembali naik karena volume juga ya lumayan di atas rata-rata gitu ya. Jadi semoga aja BBYB besok bisa kembali di atas 1245, maka kan tektokan di area 1245 sampai 1550 itu kurang lebih ya sekitar 26%-an. Jauh ya, ya jauh lumayan gitu. Ya, jadi gitu. Atau nih ada sedikit resisten lah di sini ya. Kemarin nih. Sebentar. Nih di sini ya. Di harga 1398. Sekitar ya 13%, masih lumayan besar ya. Besar sekali gitu. Oke, jadi itu untuk BBYB ya. Jadi kalau baru mau beli dilihat aja dulu besok. Kalau bisa tembus 2-3 candle confirm baru bisa beli. Ini pas di support yang biasanya membal. Jadi berharap aja juga berhasil naik dan ini nutup gap. Kalau udah nutup misalnya ya, tapi mau beli di sini atau naik dikit lah karena confirm ya, nunggu confirm sampai ke nutup gap kan lumayan 18%. Ya, jadi seperti itu untuk BBB. Lanjut ada SGER atau seger ya. Ini memang seger sekali sahamnya. Volumenya terus meningkat ya, melebihi apa namanya? MA20-nya ini bergeraknya fluktuatif juga ya. Jadi memang ini saham yang diidaman banyak orang. MACD-nya juga menukik naik ke atas, strong, dan dia baru breakout apa namanya ya, uptrend line-nya yang batas atas ya. Jadi ini yang bawah, ini yang atas. Nah, narik dari sini ke sini terus dilanjutkan. Nah, dia ini ternyata udah break. Ya, breaknya juga pakai volume bagus. Dan ini ya candle-candle seperti ini sebenarnya kalau di atas ini agak riskan ya karena biasanya ada pembalikan arah. Cuma secara bandarmologi dia masih big akum. Jadi belum tahu arahnya kemana dan ini hijau. Pasar merah hijau sendiri ya. SGER ini ya. Pasar merah, ARB hijau sendiri nggak peduli. Nah ini yang harus
hati-hati saat dia koreksi mungkin akan tajam ya. Jadi seperti ini, sempat naik ternyata balik lagi ke sini. Jadi ya mungkin dia akan ke setengah jalan bentuk high low baru kembali naik. Nah, ini juga karena belum ada historicalnya yang untuk di 2985 dan 3478 ini 3480 lah ya. 3480 ini masih berdasarkan ini karena mentok di sini dan ini karena setengah badannya. Saya ambil seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau candle-candle seperti ini setengah badan itu biasanya memang menjadi support atau resistennya. Karena anggapannya dia breakout berhasil lanjut gitu. Atau dia merah, misalnya merah, dia breakdown, dia berlanjut turun gitu. Ya, jadi itu apa alasannya kenapa candle tengah ini bisa menjadi support dan resisten. Nah, ini juga di sini kalau beli sekarang saya rasa riskan ya, takut pucuk ya Bapak Ibu ya. Jadi dilihat dulu aja lah antara dia benar breakout ke di atas 3480 atau balik lagi ke 3000 ini gitu. Ya kalau 3000 mau masuk seger ya coba aja gitu karena masih big akum terus gitu ya. Nah, ini nanti beli cip-cip misal 10% dari modal atau dari aku jatahnya. Ya nanti turun bisa tambah lagi gitu. Ya, yang penting kalau saham seperti ini harus ini sih. Harus hati-hati juga gitu karena naiknya udah berapa persenan ya. Dari awal ini naik sudah hampir naiknya udah segini persen, 1441% ya naiknya. Dari tahun lalu persis lah. Mei kan? Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hati-hati yang baru mau punya, hati-hati yang udah punya di bawah mah ya udah anteng-anteng aja, koreksi juga oke gitu ya. Yang penting kalau mau masuk money manajemennya. Terus selanjutnya ada ASA. Ya, ASA ini udah mulai jebol lagi ya. Jadi sebelumnya jebol terus berhasil masuk lagi ke downtrend line-nya. Terus mantul, naik, terus dia jebol lagi ke bawah. Ya, jadi ini ASA udah dicoba uji 1, 2, 3, 4, 5 kali buat balik naik nggak kuat. Ternyata malah jebol ya ke bawah. Nah, ini tapi sekarang lagi di posisi supportnya gitu ya. Ini mah narik supportnya karena apa namanya dia lagi di sini aja dibilang support. Nah ini Bapak Ibu kalau misalnya udah historicalnya udah lama seperti ini enak kita ngelihatnya gitu ya. Nih, jadi tuh ntar. Ya, ini sempat turun jauh ke bawah. Nah ini historicalnya di sini ya. Nah ini kan sudah sempat ada nih. Nah ini di harga 1850-an ini kan udah sempat mantul. Nah tembus terbang. Turun ketahan terbang lagi. Ini di sini mainan di sini terus baru terbang. Nah, jadi memang support resistennya untuk ASA ini ada yang dekat ini. Ya, kurang lebih cuma berapa persen ya. Sekitar 7 persenan ya. 6 sampai 7 persenan. Gitu. Jadi ini sekarang dia ibaratnya kemarin mantul lah di supportnya. Ini tuh sekarang lagi di support selanjutnya 1970-an gitu. Nah, besok dilihat ini candle seperti ini turun. Kalau besok hijau ya berarti tanda-tanda reversal gitu ya. Jadi seperti ini. Merah ini terus reversal naik gitu. Nah, buat yang mau beli ASA ini juga kemarin volume besar ya. Tarikannya berarti bagus gitu kalau menurut saya ya. Jadi saat dia drop ke bawah terus narik ke atas ini dengan volume gitu. Jadi menurut saya bagus besok bisa kembali naik ke atas harusnya gitu. Ya, tapi ya mungkin masih naik-naik terbatas lah, masih naik sampai ke berapa nih? 2100 ya. 2110 lah, mungkin ke area situ dulu. Ya. ASA downtrendnya juga udah lumayan panjang nih dari Oktober ya 2021. Sekarang Mei udah hampir berapa bulan berarti 5 ditambah 2 7 bulanan. Ya, 7 bulanan. Nah, ini juga udah di bawah sih, area di bawah ya. Jadi ini area dia sempat konsol untuk lanjut naik cepat. Jadi bagi yang mau beli menarik ini.
untuk KASA ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya ada PSSI. PSSI ini ya, jadi kalau ini uptrend lainnya ya, sempat lewat tembus tapi balik lagi. Terus ini juga mau diuji jebol, mau dijebol nggak bisa 1, 2, 3, 4 kali, ke 5 kali gagal, ke 6 baru berhasil dengan volume yang luar biasa besar gitu. Ya. Nah, kalau PSSI ini juga, nah ini candle-candle seperti ini yang harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi mana yang udah di pucuk-pucuk ya, nih SMDR seperti ini ya. Ini candle-candle kayak gini udah harus hati-hati. Mungkin akan ada terjadinya reversal gitu Bapak Ibu. Ya, ini kayak seperti ini. Nah, kalau besok confirm merah lagi, kalau menurut saya sih masih potensi koreksi ya besok. Karena MACD juga udah mulai nurun, volume juga udah mulai kecil. Nah, jadi harus hati-hati PSSI. Walaupun kemarin diakumulasi sedikit sama si RFDR ini ya. Tapi diakumulasinya dia nggak ngangkat barang, dia nggak nge-HK, ngantri aja gitu. Makanya dia akum tapi harganya nggak naik. Ya kalau PSSI koreksi lanjut kemungkinan ke sekitar 610-an, 610 atau 605 ya. Di area-area situ tungguin aja. Itu kurang berapa persen lagi ya kalau ARB. Nah, kalau ARB mencapai nih. Ya kan? Mencapai di sini. Di harga 603 ya, 600-an lah ya. Jadi besok masih potensi kalau misalnya memang PSS ini ARB lagi, ya udah di area support. Nah, tinggal dilihat confirmnya gimana. Oke. Entah dia mau ARB lagi atau mulai ada pembalikan arah. Kalau ada pembalikan arah ya berarti nanti mungkin 3 white soldier. 1, 2, 3 baru ada merah lagi. Hijau lagi gitu. Pembalikan arah. Untuk PSSI seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya ada LPPF. LPPF ini konsol ya, masih konsol hitungannya. Jadi dia ada di area support di 1470-an lah. Ya 1470-an. Sorry. Berapa nih? 5425, sorry. Close-nya 5425. Ya itu ada area support juga di 1450-an gitu. Nah, balik lagi jadi LPPF ini kan banyak juga ya saham-saham yang kadang false breakdown terus rounding naik lagi. Atau rounding agak lama baru naik lagi gitu ya. Nah, jadi kayak gini nih. Ini kemarin mau breakout nggak kuat, akhirnya dia konsol turun. Naik, turun. Nah, ini kayak gini harus dilihat nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah punya support resisten, itu kan sebenarnya enak ya. Saat beli di bawah kita udah tahu di sini, wah berani beli sih nih gitu. Terjual lagi di resisten selanjutnya gitu. Kan lumayan tektokan. Ya, walaupun ya tapi ini biasanya bagi orang yang suka scalping atau swing pendek ya gitu. Nah, kalau misalnya scalping itu ya mungkin pas lagi di area candle-candle seperti ini ada turunan, ada tarikan naik, ada turun tarikan jual gitu. Nah, itu biasanya scalper tuh mainnya yang di candle-candle seperti ini gitu. Nah, cuma kalau saya pribadi lebih senang main yang swing-swing aja gitu. Jadi beli di support jual di resisten, beli di support jual di resisten gitu. Ya Bapak Ibu, jadi untuk LPPF support selanjutnya ada di 4.700 dan ada di 4.250. Ya, resisten selanjutnya itu sekarang ada posisi di resisten terdekat 5450 dan di 5820. Targetnya ke 6410 dulu lah ya. Jadi kalau dari sekarang tuh kurang lebih sekitar 17%-an. Ya, masih lumayan LPPF. Oke, selanjutnya BSML. BSML ini udah ini ya koreksi berhari-hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi wajar nggak? Ya wajar. Naiknya udah kayak gini ya. Jadi ini kemarin udah naik tinggi seperti historinya. Terus turun rounding naik lagi gitu. Nah, ini
naik, 123 naik, 123 naik, 12 naik, 12 naik. Nah, ini di sini udah patah nih, harusnya 123 naik, tapi ini malah jebol breakdown ya. Terus kalau seperti ini ya, ini harus udah hati-hati karena MACD juga udah mulai crossing ke bawah, volume ini juga makin lama makin tipis gitu ya. Nah, ini dilihat besok dia bisa tembus nggak supportnya ini. Nah, kalau besok langsung ARB lagi tapi ada tarikan tutupan di atas support dengan volume cukup besar, mungkin menandakan akan sedikit ada reversal ya. Jadi targetnya misalnya besok ARB nih. ARB 7% ya. Nah, disinilah ya kan. Terus habis itu ada tarikan. Tarikan naik di atasnya lagi 7% lagi kan. Nah, tapi kan kalau udah misalnya udah berhasil balik lagi, kemungkinan akan naik. Akan naik ke resistance selanjutnya ya sekitar 25%-an. Jadi besok Bapak Ibu bagi yang mau mau icip-icip saat ARB bisa dicoba dengan syarat closing nggak ARB ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau closingnya besok ARB, kemungkinan besar besoknya lagi ARB, lusa ARB lagi gitu. Tapi kalau besok sempat ARB terus ada tarikan, ada rambut, nah itu menarik Bapak Ibu. Ya, BSML ya. Jadi potensi ini BSML masih strong uptrend ya. Ini kalau ditarik garis trendline ya. Nah, bahkan kalau drop sampai ke 1120 aja nih masih sehat gitu, masih hitungannya uptrend. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, dilihat aja besok kayak gimana BSML bagi yang punya ya. Bagi yang punya pucuk, nah ini harus sabar. Harus sabar banget tunggunya ya. Karena ya ini juga volatil juga sih BSML ini gitu. Ini kemarin di akum lumayan gede ya sama AI 3,6 miliar. Di average 1522. Kondisi sekarang ya rugi. Ya, kondisi sekarang rugi tapi udah diakumulasi gitu. Oke, terakhir ada Hope. Hope ini juga lagi ini ya pas di resistannya ya 198 ya. Nah, di sini kan ini ya sorry. Jadi Hope ini pas di 198, dia kemarin mau tembus tapi nggak kuat, akhirnya ketahan di resisten. Nah, besok ini baru bisa dilihat besok ya. Jadi maksudnya saat besok ini dia gagal, ya kemungkinan akan retrace dulu ke area 170-an. Oke, jadi kalau dia besok retrace tuh ya sekitar 15%-an. Nah, itu kan nggak mungkin ya karena ARB aja 7%. Berarti besok kemungkinan ke area sini 184 ya, ke area 184. Nah, 184 ini kan juga biasanya ada pantulan-pantulan ya. Ada rambut. Nah, itu harus Bapak Ibu lihat juga. Kira-kira ARB-nya tuh langsung ARB habis itu hidup lagi apa enggak gitu. Kalau yang enggak hidup lagi itu yang bahaya ini seperti ini ya. Langsung ARB, langsung ARB, langsung ARB, langsung ARB. Nah, ini enggak hidup lagi. Nah, makanya ini karena dia udah tembus support, terus besoknya bisa ada hidup balik lagi ke yang kayak tadi yang saya bilang BSML. Kalau misalnya besok ARB terus ada tarikan kondisinya seperti ini, ya, nah itu kan menarik ya, bisa langsung nembus, bisa menyentuh langsung resisten atasnya. Begitu juga dengan BSML gitu. Ada potensi ya kalau dia seperti itu bisa langsung naik lagi ke atasnya gitu. Ya karena ini BSML juga sekarang 22%, 19%, 20%. Nah, ini yang punya dari bawah mah gurih-gurih udah gitu. Ya, jadi untuk Hope seperti itu, ini juga rambutnya lumayan panjang, berarti tekanan jualnya lumayan tinggi gitu. Nah, harapannya ya semoga volume ini, oh ini ada yang akun PD ya, yang jualan MG, ya kan, Kang MG nih. Nah, terus ada YP, ada MK. Jadi seperti itu untuk Hope ya. Jadi harapannya besok semoga pasar bisa lebih baik, kita bisa mulai cuan lagi. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini gitu aja.
Semoga sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu.